Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini, dan untuk pagi hari ini secara spesial tim RRI Manado berada di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, di mana kami berada di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Sulawesi Utara. Dan kami bisa gambarkan bahwa di ruangan Direktur IPDN sangat asri dan dengan view atau pemandangan yang sangat menarik, sehingga Bapak Direktur sangat betah di ruangan ini kayaknya. Oke, sudah hadir di dialog kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sulawesi Utara, Dr. Andes Arnold Poli, SH MAP. Selamat pagi Pak Direktur. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pak, mungkin pakai mikrofon dulu. Baik. Oke. Selamat pagi, keadaan saya sehat, semangat kuat. Oke. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Oke. Pak Direktur terlihat sangat keren dan sehat sekarang memimpin IPDN Sulawesi Utara. Oke. Amin. Mendampingi Bapak Direktur juga hadir Bapak Audi Papea, SSTP MAP, ahli muda PTP atau pengembang teknologi pembelajaran IPDN Sulut. Selamat pagi Pak Audi. Selamat pagi Pak. Selamat datang dan selamat berkunjung menikmati IPDN Kampus Sulawesi Utara, negeri di atas awan. Ya. Senang bisa bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Audi, dan memang suasana atau di seputaran IPDN ini memang sangat asri. Oke, saya langsung dulu ke, dan juga kami informasikan bahwa siaran ini selain 94,5 dan 88,2 juga live streaming di RRI Digital dan juga YouTube RRI Manado. Oke, Pak Direktur, mungkin awalnya bagaimana sih potensi atau apa sih sebenarnya IPDN ini? Mungkin masyarakat sudah pernah dengar atau pernah datang, tapi yang belum pernah memahami apa ini IPDN. Pak Direktur bisa paparkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bobi Sambeka. Siap. Beserta kru yang hadir di IPDN Kampus Sulawesi Utara, para pendengar RRI dimanapun berada. IPDN Kampus Sulawesi Utara adalah salah satu bagian daripada kampus di daerah, di mana kita memiliki kampus induk ada di Kabupaten Sumedang, dan terdiri kita 6 kampus daerah. Saya sampaikan, 1 ada di kampus Sulawesi Utara, ya, di Desa Tampusu, ya, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa ini. Kemudian yang kedua ada di Sulawesi Selatan, ya, Makassar. Kemudian yang ketiga ada di NTB, ya, Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Kemudian ada di Kalbar, Kalimantan Barat, ada di Pontianak. Kemudian ada di Sumatera Barat, Sumbar, yang ada di Bukit Tinggi. Oke. Nah,
yang terakhir ada di Papua, ya, di Provinsi Papua. Nah, keenam kampus ini tentu dalam tugasnya adalah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan Petadupra yang kita gunakan di IPDN ini, dia menerima praja, namanya praja muda, karena kita punya nama tingkatan, sebutan pertingkatan. Tingkat satu namanya praja pratama, tingkat 2 praja muda, tingkat 3 praja madya, dan tingkat 4 praja utama. Nah, kita di Sulawesi Utara ini prajanya adalah praja muda tingkat 2. Nah, kaitan dengan keberadaan IPDN yang secara sejarah ini sampai muncul di IPDN, memang mungkin kita mudah dapat di googling aja, di Google ya, dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah IPDN ini adalah institut pemerintahan dalam negeri yang tentunya memiliki visi dan misi. Ya. Nah, kaitan dengan visinya adalah, ya, bagaimana mau menciptakan sumber daya manusia, ya, yang dapat mampu mengimplementasikan ilmu pemerintahan di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian misinya adalah bagaimana praja ini dapat mencapai tingkatan pengetahuan sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, memang IPDN ini kita memiliki 3 fakultas. Apa itu, Pak? Fakultas yang pertama adalah Fakultas Perlindungan Masyarakat. Yang linmas kalau yang terdiri daripada 3 prodi. Oke. Kemudian Fakultas Politik Pemerintahan. Kemudian ada Fakultas Manajemen Pemerintahan. Nah, ini kaitan dengan IPDN ini untuk mewujudkan sesuai dengan visi misi, maka program pendidikan yang dilaksanakan, bentuk pendidikan yang dilaksanakan di IPDN ini, yaitu yang kita kenal dengan Jarlatsu. Oke, apa itu, Pak? Mungkin kepanjangannya. Nah, Jarlatsu adalah pelaksanaan pendidikan pertama, kemudian yang kedua adalah pengajaran dan pengasuhan. Nah, ketiga ini tentu bersinergi, ya, pendidikan, pengajaran, dan pengasuhan ini. Nah, di dalam tugas-tugas kesehariannya, yang sistem kita ini di IPDN ini, yang kita kenal dengan ini, penerimaan praja setiap tahun, kalau dia sukses, dia yang bersangkutan menjadi praja pratama. Dikumpul semua di IPDN Sumedang. Oh, Sumedang. Oh. Sumedang, di Jatinangor. Nah, setelah itu tingkat 2 baru disebar ke daerah-daerah 6 kampus itu. Termasuk di kampus Sulawesi Utara. Ya. Nah, sistem ini akan membentuk agar supaya, ya, tujuannya adalah agar dapat membentuk sikap tingkah laku bagi praja yang tentunya bukan hanya sekedar menerima ilmu, ya, pengetahuan, tetapi secara teritorial dia dapat memahami yang dari Medan misalnya, Sumatera Utara atau Aceh, datang ke sini, ada program kita tentu untuk memperkenalkan Sulawesi Utara.
Jadi itu konteks yang saya mau sampaikan, bahwa IPDN ini adalah menciptakan kader-kader pemerintahan. Ya, kader-kader yang memiliki pengetahuan ilmu pemerintahan yang nantinya akan digunakan oleh pengguna, yang namanya gubernur, yang namanya bupati, namanya wali kota, yang mempergunakan mereka kalau mereka setelah tamat. Demikian. Oke, saya ke Pak Odi. Pak, tadi kan Pak Direktur sudah menyampaikan 3 fakultas. Nah, mungkin secara mendalam Pak Odi bisa menjelaskan fakultas-fakultas ini dan apa saja, kan pasti berbeda tiap fakultas pendidikan dan pembelajaran yang diterima. Nah, mungkin Pak Odi bisa paparkan fakultas ini, jurusan ini, dan ini yang mereka pelajari. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bobi. Ya. Sebelumnya memang sebagaimana di dalam statuta IPDN yang terbaru, perubahan dari statuta nomor 42 tahun 2018 yang menjelaskan tentang tujuan dari penyelenggaraan pendidikan yang ada di IPDN, yaitu mengenai pendidikan kepamungperajaan dan juga pendidikan vokasi. Nah, oleh karena itu memang di IPDN terdiri atas 3 fakultas, seperti yang tadi menyambung yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, yaitu ada Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Nah, tentunya di masing-masing fakultas ini memiliki program studinya masing-masing. Ya, terlebih khusus jika dikaitkan dengan apa yang ada di IPDN Kampus Sulawesi Utara, kami yang ada di IPDN Kampus Sulawesi Utara yang berada di bawah naungan Fakultas Perlindungan Masyarakat, kami mengusung prodi studi kependudukan dan catatan sipil. Nah, dari situ program atau program pembelajaran atau materi pendidikan yang ada di IPDN Kampus Sulawesi Utara itu lebih khusus menyangkut terkait tentang proses pengolahan data kependudukan, proses tentang informasi data kependudukan, dalam hal ini secara garis besar seluruh yang mengenai tentang ilmu kependudukan. Itu yang ada di IPDN Kampus Sulawesi Utara saat ini. Nah, oleh karena itu memang dari tahun-tahun sebelumnya peminat untuk antusias dari peserta didik yang ada di IPDN Kampus Sulawesi Utara itu tentunya semakin bertambah. Oleh karena memang program studi mengenai kependudukan dan catatan sipil, khususnya mengenai kaitannya dengan bonus demografi yang akan sama-sama kita jalani bersama menuju kepada Indonesia emas nantinya, ini tentunya merupakan ilmu yang masih sangat baru dan ilmu yang sangat menjanjikan juga di kemudian hari. Seperti itu, Pak. Oke, memang topik kita memang IPDN unggul menyambut Indonesia emas tahun 2045. Oke. Tadi Pak Direktur juga menyinggung terkait sistem pendidikan kumpul sebar. Mungkin jadi artinya bahwa ketika mereka diterima dulu di IPDN Sulawesi Utara baru ke Jatinagor tingkat 2 balik ke sini, atau bagaimana sampai ke mereka sampai lulus seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk sistem yang dipergunakan atau yang dilaksanakan oleh pihak IPDN dalam hal ini mengenai tentang proses penempatan yang diperuntukkan bagi peserta pendidikan, yaitu seluruh satuan praja mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 itu menggunakan skema atau mekanisme yang disebutkan tadi, kumpul sebar kumpul, dengan tujuan yaitu yang pertama, beberapa diantaranya tadi sudah dijelaskan oleh direktur kami, yaitu tentang agar masing-masing praja ini yang pertama sesuai dengan tujuan pendidikan, mendapatkan tujuan, manfaat, dan esensi sesuai dengan program studi yang mereka telah ambil, telah tentukan dan ditetapkan dari fakultas. Dan tentunya yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya, masing-masing praja ini benar-benar sebagai anak-anak bangsa, benar-benar mereka merasakan yang namanya kearifan lokal yang ada di masing-masing kampus daerah sesuai dengan pembagian yang sudah disebutkan tadi, ada 6 kampus. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Odi dan pendengar.
sebelum kita lanjut dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini langsung dari kampus IPDN Sulawesi Utara di Tampusu, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masih dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini langsung dari kampus IPDN Sulawesi Utara di Tampusu, Remboken, Kabupaten Minahasa. Dan pendengar masih dengan narasumber Direktur IPDN Bapak Arnold Poli dan juga Pak Odi Papea. Oke, Pak Direktur, pastikan pendengar atau orang tua mungkin yang sudah sering, yang sudah memantau siaran kami ini ingin bertanya, bagaimana sih syarat persyaratan ketika menjadi seorang praja IPDN? Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang tentu sangat urgent sekali. Oke, ya. ya. Yang juga perlu kami memberikan penjelasan. Jadi kaitan dengan bagaimana sampai seorang lulusan SMA ya. Sekali lagi hanya lulusan SMA yang bisa masuk di IPDN. Ya, SMK tidak. Nah, bagaimana sampai dia bisa masuk? Tentu pertama ada pendaftaran. Ya. Memang sampai saat ini petunjuk pelaksanaan pendaftaran sampai saat ini kita masih menunggu petunjuknya. Tetapi biasanya untuk pendaftaran secara online. Nah, karena ini belum ada petunjuk pelaksanaan pendaftaran ini, maka kami mengajak untuk dapat membuka kita browser yang ada di link pendaftaran tahun sebelumnya, yaitu di web spcp.ipdn.ipdn. Nah itu kalau ada tamatan SMA yang berminat. Nah karena paling tidak syarat-syarat pendaftaran itu tidak ada beda, ya, tidak ada beda. Mungkin yang berbedanya adalah waktu pelaksanaan tes. Oke. Waktu pelaksanaan tes. Saya beri contoh. Secara umum, tamatan SMA yang bersangkutan tidak memakai kacamata. Kemudian giginya baik, kesehatannya prima sesuai. Tinggi badan juga mungkin ya, standar. Tinggi badan, kesehatannya tentu akan diperiksa. Nah, kalau ingin masuk di IPDN, saya sarankan periksa kesehatan yang ada di Karombasan itu, di SPN Karombasan. SPN Karombasan. Ya. Oke. Ya, supaya memang dapat diketahui
ya. Kemudian tinggi badannya. Kalau seorang wanita tinggi badannya minimal 155 cm. Dan seorang pria laki-laki tinggi badan 160 cm. Nah, tentu hal-hal yang lain secara khusus tentu akan dijelaskan dalam tahapan dalam seleksi. Tapi yang pasti dibuka dulu itu di web spcpipdn.ini.co. Nah, kalau tes itu sudah disebutkan di situ. Setiap tahun selalu ada 3 tes di sana. Tes yang dilaksanakan secara computer assessment test. Langsung dilihat oleh masyarakat lewat live streaming dapat dilihat. Nah, yang dites itu adalah yang namanya adalah ada TKD, tes kompetensi dasar, dan ada tes kompetensi bidang TKB, dan ada tes kompetensi wawasan kebangsaan. Nah, itulah yang akan dites. Nah, tentu setelah lulus tes, lewat caranya adalah perankingan. Oke. Ya, biasanya kalau yang diterima kita ini lulus administrasinya ya hampir 1000 ya. 3 tahun terakhir ini 900-an. Nah, tentu ada kuota-kuota penerimaannya ya. Tapi kita belum dapatkan berapa kuota yang ada di seluruh untuk penerimaan secara nasional. Nah, tinggal menunggu berapa jumlah yang akan diterima. Ya, karena ini ada perubahan-perubahan setiap tahun ya. Ya. Yang tahun lalu kita terima itu 554 ya. Sudah. Kemudian ini tahun 2025 ini kita kurang tahu berapa jumlahnya. Tetapi bagi siswa yang peminat itu, inilah kita buka di web, di portal itu, di spcpipdn.co.id. Nah, itu gambaran situ yang kita lihat. Dan mungkin akan perubahan adalah jadwal tes. Tapi di sana ada nantinya setelah lulus tes CAT itu ada tes kesehatan, ada tes psikologi, ada kesamaptaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaan tes ini kami minta dengan hormat agar supaya para pendengar, terutama orang tua ya, yang kami selalu mendapatkan data, informasi ya, bahwa seringkali orang tua terpengaruh dengan rayuan, bujuan. Mungkin ada calo-calo ya. Ya, tidak ada itu ya. Dan gratis yang pasti. Iya, kalau selama kuliah itu tidak ada dana yang dimintakan kepada praja selama 4 tahun. Mungkin ada nantinya ada uang pendaftaran ya. Iya. Tahun lalu pendaftaran 50.000 pendaftaran. Langsung. Kecil sekali ya Pak. Ya, kecil. Nah, itu pun di BKN ya. Itu pelaksanaan BKN. Jadi itu jangan ada yang nantinya mau menawarkan jasa. Kami minta agar supaya tidak ada lagi terjadi di Sulawesi Utara. Ada yang menawarkan jasa. Karena mana mungkin mau diberikan jasa, padahal semua masyarakat, terutama pada tes yang pertama itu lewat komputer itu, masyarakat bisa melihat, orang tua bisa melihat di dalam bentuk live streaming. Oh, anak saya sementara mengikuti ini dia. Dia sementara mengikuti dan nilainya sudah 300 tapi dia belum menyelesaikan soal-soal semua yang ada di 3 ranah ini. TKB, TKD, dan TKW. Dia belum selesai. Ya. Nah, tidak mungkin kalau nantinya ada yang menawarkan untuk membantu untuk itu. Okay. Karena setelah dia close itu pekerjaan, ya, mau selesai semua atau tidak dia mengisi, nilainya sudah tertera di situ. Apalagi yang mau dibantu. Yang bantu pertama 300%,
yang misalnya kita terima di sini 100, kita lihat dari 900 misalnya yang mendaftar, peringkat 1 sampai 300 itu yang tembus yang pertama. Serta yang kedua tinggal 150%. Tapi kita tunggu lagi petunjuk, ya. Tapi pengalaman tahun yang lalu seperti itu. Peringkat 1 sampai sekian masuk, ya. Walaupun tahun lalu peningkatan prestasinya cukup bagus. Tetapi yang angkat prestasi itu, yang mendongkrak itu siswa-siswa yang dari luar daerah Sulawesi Utara, ya. Di Sulawesi Utara ada yang berbicara, tapi yang mendapatkan peringkat nomor 1 itu bukan dari Sulawesi Utara. Oke. Demikian. Oke Pak, jadi artinya, atau mungkin Pak Odi bisa jelaskan mungkin secara singkat, jadi artinya tidak ada sistem jatah-jatahan atau daerah kabupaten kota ini jatah berapa, terus juga mungkin tidak ada jalur prestasi, ataupun kalau di jaringan universitas kan mungkin ada jalur prestasi atau... Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Direktur, mengenai sistem perekrutan yang ada di IPDN, tentunya tetap menjunjung yang namanya prinsip-prinsip akuntabel, transparan, hal-hal yang mungkin sempat beredar di publik, di masyarakat lewat media sosial, media mainstream, ataupun media komunikasi yang lainnya, media digital. Itu memang dalam hal ini jika kita memang kita terjun langsung, mengikuti secara langsung, semua itu hal tersebut akan terbantahkan. Karena dalam hal ini memang kebetulan kemarin saya sempat melihat salah satu postingan yang mereview tentang IPDN Sulawesi Utara. Tetapi setelah saya melihat captionnya yang ada di bawahnya itu, ternyata IPDN ini sudah terlanjur dipandang pada sudut pandang bahwa rekrutmen atau peserta yang masuk dalam pendidikan IPDN itu hanya dari kalangan anak-anak dari kalangan pejabat saja. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menegaskan kembali bahwa sistem rekrutmen yang ada di IPDN secara keseluruhan ini tidak dibatasi dari kalangan manapun, dari latar belakang manapun. Dan ini dapat diakses, dapat diikuti oleh siapa saja dari kalangan manapun, dari latar belakang yang berbeda-beda tanpa memandang karakteristiknya. Nah, oleh karena itu dengan hormat sekali lagi kami mengajak untuk orang tua yang memiliki rasa antusias untuk mengikut sertakan anaknya untuk masa depannya dapat mendaftarkan anaknya sesuai dengan link yang tadi sudah disebutkan pada link spcp.ipdn.ac.id. Itu ada di web IPDN resmi dalam hal ini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Odi dan pendengar, sudah ditegaskan bahwa untuk mendaftar di IPDN ini tetap dilakukan secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan dan tidak ada sistem jatah-jatahan. Oke, semakin menarik dialog kita pada pagi hari ini dan sebelum lanjut kita dengarkan dulu yang berikut ini. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Masih dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini langsung dari kampus IPDN Susutara di Tampusu. Oke, bagi pendengar yang ingin bergabung dalam dialog pada pagi hari ini bisa ke line WA yaitu 0821 9583 5080, juga bisa di line telepon di nomor yang kami sebut tadi. Dan sudah ada beberapa yang masuk lewat WA dan juga di YouTube. Di YouTube sudah ada yang bertanya dari Bapak atau Ananda Suryanto. Selamat pagi, ingin bertanya apakah lulusan IPDN setelah lulus langsung diakomodir jadi ASN di daerahnya sendiri tanpa mengikuti seleksi normal. Selanjutnya dari juga pertanyaan kedua, apakah pelajar IPDN dari awal sampai akhir kuliahnya hanya di kampus contoh di IPDN Sulut atau pindah di kampus IPDN lain? Mungkin sudah sempat dijelaskan oleh Pak Direktur tadi. Ada juga dari Ibu April di Kombos, apakah link, adakah atau sudah disebutkan tadi, adakah link informasi pendaftaran mahasiswa baru di IPDN dan kapan pendaftarannya? Sudah disebut tadi, bisa dipertegas lagi. Dan juga terkait pendaftaran calon praja baru di program studi kependudukan dan catatan sipil, bagaimana cara pendaftaran bagi calon praja baru? Ini yang ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar, mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Direktur dan juga Pak Udi, silakan. Baik, terima kasih para pendengar dimanapun berada. Kaitan dengan pendaftaran ini ya, untuk pendaftarannya beda jauh, ya, tapi mungkin waktunya pelaksanaan tes itu akan berbeda. Kemudian tentu syarat-syarat pendaftaran, kita punya 3 fakultas, manajemen pemerintahan, ada keuangan daerah, ada kebencanaan, ada polisi pemerintahan. Oke. Humas protokol ada juga, Pak? Ya? Humas protokol atau Tidak. tidak ada? Tidak ada humas protokol. Oke. Yang ada identik dengan Pol PP. Oke. Itu Dan biasanya ada. kalau lulusan IPDN ini biasa masuk di humas dan protokol biasanya, setahu saya. CPNS, ya, tidak akan lagi mengikuti tes seperti penerimaan yang umum umumnya. kita perhatikan. Dia sudah CPNS, tetapi 15 tahun yang lalu, ya, mati langsung PNS. Tetapi 10 tahun terakhir ini kaitan dengan praja itu mau kemana? Ya, kalau Anda melihat itu ada banyak yang jadi sespri, gubernur, bupati, wali kota, jadi ajudan, jadi di protokol, ya. karena kita kita di sini ada, boleh dikatakan ya semi militer. Jadi mereka karate, ada pencak-silat, Pak. Ada latihan ini, ada Oke, gini, Pak. itu kan seperti itu. Oke, sudah ada kita juga penelpon tambah. yang Ya, baik. masuk ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi ini. Langsung, halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Forum Liv, Kebenaran. tudupin aja, Pak. Ya kan? Contoh, di Sulawesi Utara adalah prodi kependudukan dan catatan. Kemudian ada prodi
apa namanya, prodi polisi Pamung Praja, pemerintahan, ada politik pemerintahan. Nah ini daerah 6 kampus daerah ini tentu berbeda-beda prodinya. Jadi kalau di Sulawesi Selatan ya seperti yang sebutkan tadi, Sulawesi Utara Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu juga kalau di Papua beda juga. Jadi ada 10 prodi kita yang disebarkan di 6 kampus. Nah, kemudian Umur, batasan umur. batasan umur. Nah, batasan umur kalau memang belum muncul lagi Juknisnya. juknis. Tidak lulus. Tahun berikut juga dia. Tahun berikut dia ikut lagi. Tidak lulus. Nanti lulus dia di tahun ketiga. Oh iya. Jadi itu. Tapi umurnya kalau berpatokan pada tahun yang lalu, dia umur paling tinggi 21. Tentu di saat pendaftaran. Oke. Atau 3 tahun setelah Lulus. Oke. masih bisa. Oke. Itu Pak. Oke, sudah ada yang masuk penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pro 1 RRI Manado, Forum Kawanua. Oke, belum ya? Selamat pagi. Oke, Ibu, dengan Ibu siapa nih? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Ibu Anet. Oh, silakan Ibu Anet. Dengan Ibu Anet. Ya. Selamat pagi para narasumber yang ada Bapak Direktur bersama rekan yang ada. Saya sebagai masyarakat apa yang sudah dilaksanakan sekarang ini, sebelumnya Pak, untuk menghilangkan stigma yang ada di masyarakat saat ini, ya, yang menyatakan bahwa cuman orang berduit yang bisa menghilangkan stigma yang ada di. Tanggapi dulu Pak Odi, silakan Pak. Oke, baik, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Anet. Ibu Anet. Terima kasih yang sudah disampaikan tadi, sudah dimulai dengan harapan yang tentunya memberikan semangat juga bagi kami selaku pihak penyelenggara pendidikan yang ada di IPDN. Nah, menanggapi apa yang sudah disampaikan, tudingan-tudingan yang disampaikan oleh beberapa ya oknum ya tentunya yang memiliki cara pandang yang tentunya berbeda dengan mekanisme yang kami jalankan selama ini, yaitu dalam hal perekrutan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Nah, di situ yang kami lakukan yaitu dengan mengkomunikasikan dengan pejabat baik bupati maupun wali kota yang ada di masing-masing daerah, khususnya mengenai keikutsertaan atau animo yang diharapkan bisa diikuti oleh anak-anak yang ada dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Karena dalam hal ini memang kalau kita melihat kecenderungan beberapa tahun terakhir sesuai dengan tes yang sudah diselenggarakan dari pihak BKN maupun Kemenpan, memang antusiasnya itu, kecenderungannya itu cukup tinggi. Tetapi karena tingkat kompleksitas hasil dalam hal untuk keikutsertaan sampai dengan akhir sehingga diterima menjadi peserta didik atau dengan istilah calon praja di IPDN itu memang dibatasi sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Nah, kembali kepada apa yang ingin kami sampaikan yaitu treatment, tips and treatment yang kami lakukan diantaranya juga yaitu dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah SMA atau sederajat terkait tips and trick yang dalam hal ini tentunya akan memudahkan kepada calon peserta yang akan mengikuti rekrutmen Capra itu dari kalangan latar belakang yang kami sebutkan tadi, ya mungkin orang tuanya ya kami sebutkan saja orang tuanya tidak mampu. Nah, di situ kami jelaskan ya
ataupun mungkin ada dari orang-orang yang istilahnya memiliki latar belakang ekonomi yang mapan. Oke. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi ingin memberikan istilahnya ya informasi kepada publik agar tidak istilahnya terstigma kepada apa yang sudah beredar di lapangan, apa yang sudah beredar di masyarakat hari-hari ini. Tetapi kita bisa mengaksesnya sesuai dengan web yang sudah kami sampaikan tadi, dan kita ikut serta di situ, berpartisipasi di situ dengan mengikut sertakan anak-anak yang sudah memiliki antusias yang cukup tinggi. Demikian. Oke, Pak, makasih Pak Odi, dan Pak sekarang kan ya kita tahu bersama juga mungkin ada beberapa oknum pejabat yang terjerat korupsi. Nah, bagaimana dari pihak kampus IPDN menyiapkan para calon pemimpin masa depan ini? Mungkin ada kurikulum yang dipersiapkan yang saat ini yang dilakukan oleh IPDN untuk menjadi pegawai atau pejabat yang memiliki integritas, memiliki orang-orang yang anti korupsi. Bagaimana? Apakah yang kalau di kampus seperti apa pendidikannya? Baik, terima kasih. Ini juga sangat penting sekali, karena kalau kita ingin menggapai cita-cita tujuan negara kita, seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu kita akan menyambut ya Indonesia Emas ya, tahun 2045. Maka salah satu yang dipersiapkan adalah harus ditangkal adalah para pelaksana pelayan publik, apakah formal maupun non formal, di pemerintahan ataupun swasta. Kita harus mengikis habis-habis ini korupsi. Ya. Kalau di IPDN Sulawesi Utara khususnya, bahkan juga di kampus-kampus yang lain, di masing-masing kampus khususnya yang ada di daerah dan di Jatinangor, kita punya mata kuliah. Mata kuliah khusus adalah tentang korupsi. Nah, materi-materi itu mau mengajarkan agar supaya praja ini tentu jangan sampai melakukan korupsi. Nah, untuk tidak melakukan itu, maka IPDN ini melaksanakan 3 yang saya katakan tadi. Pendidikan, pengajaran, pengasuhan. Pelatihan ya. Ya, 3 pelatihan ya. Pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau kaitan dengan pengasuhan, kita dilatih. Praja harus menjaga barang masing-masing, ya. Jangan sampai ada yang mencuri. Harus disiplin waktu. Dari hal yang kecil. Dari yang kecil kita belajar, ya. Waktu, bangun pagi, 4:30 sudah bangun, makan, misalnya makan pagi sudah siap jam 6:30, ya. Itu diatur. Disiplin waktu. Dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Nah, kita latih itu. Kalau ada yang tertinggal di kelas, disampaikan, pokoknya diajar mulai hal-hal yang kecil. Ya. Apalagi ditambah dengan kita punya ada pendidikan anti korupsi. Kita ada di sini. Diajarkan supaya praja itu dapat memahami, kalau dia sudah tamat, dia dapat mengetahui. Paling tidak ada gambaran umum di mindsetnya. Beginilah kalau kita melakukan tindakan korupsi, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, oleh namanya hukum positif kita, undang-undang tindak pidana korupsi, atau kita undang-undang hukum pidana, apa yang diberlakukan. Dan kita sedang sampaikan. Maka ini kejahatan luar biasa, ordinary crime yang tidak boleh kita biarkan. Maka kepada praja-praja ini kita berikan itu. Tapi mulai dengan sikap. Kalau dia tahu dengan sikap ini, rajin, disiplin ini, kita yakin ya, mereka akan
mendapatkan itu, apalagi di tahun 2024, paling tidak mereka sekurang-kurangnya sudah pejabat setara eselon 3 atau kepala dinas atau yang sudah sekretaris ya. Oke. Dan lain-lain sebagainya. Oke. Terima kasih Pak Direktur, dan mengingat waktu yang sebentar lagi jam 10, dan terakhir mungkin ada closing statement atau pernyataan singkat dari setiap narasumber terkait optimisme kampus IPDN Sulawesi Utara menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Silakan. Ya, memang Indonesia Emas ini tahun 2045 ini tentu kita sudah siap untuk menyambutnya. Yang pertama bahwa IPDN ini sudah unggul. Secara institusi kita sudah unggul ya. Dengan akreditasi unggul. Artinya baik sarana prasarana tenaga kependidikan ya. Kita unggul. Sudah unggul. Dan tentu dengan unggul ini maka kita juga siap untuk menyiapkan agar supaya praja yang ada di kampus daerah ini yang nantinya akan kembali berkumpul di kampus Jatinangor di Sumedang sana, kita pun tidak kalah bersaing dengan anak-anak yang ada di kampus daerah. Karena saya punya optimis bahwa apa yang kita berikan di kampus daerah ini, dia sangat berpengaruh yang relevan terhadap upaya penyelesaian studi di kampus Jatinangor. Nah, untuk itu tenaga-tenaga itu yang saya sudah siapkan dengan sebaik-baiknya, dan petunjuk dan arahan Bapak Rektor kita, Bapak Doktor menyatakan bahwa IPDN daerah harus sudah siap. Oke. Pak Odi mungkin ada tambahan biar cuma satu menit, silakan. Sesuai dengan apa yang menjadi tajuk utama ya di dalam pembicaraan kita di pagi hari ini, ya tentunya atas nama Bapak Rektor, Bapak Suhajar Diantoro, dan juga atas nama Bapak Direktur, Bapak Dr. Arnold Poli. Nah, tentunya kami menghimbau sekaligus juga mengajak kepada seluruh kalangan, dalam hal ini khususnya dari masing-masing orang tua yang mungkin pada tahun ini memiliki kerinduan untuk mengikut sertakan anaknya untuk dapat mencapai cita-citanya dengan mengikuti pendidikan di IPDN secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini selaku pihak penyelenggara kami memastikan bahwa dalam penyelenggaraan rekrutmen calon praja di tahun 2025 ini tidak ada unsur-unsur KKN yang dilakukan. Karena sejak awal IPDN dalam hal penyelenggaraan rekrutmen itu sudah terintegrasi dengan kementerian lembaga, termasuk diantaranya salah satunya adalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, oleh karena itu kami mengajak dari hati yang paling dalam untuk seluruh orang tua untuk dapat melibatkan seluruh anak-anak yang ada yang sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan mekanisme untuk dapat berpartisipasi. Dan tinggal kita akan melihat apabila sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, termasuk juga apabila kemampuan dari anaknya ini menunjang, nah tentunya kita akan kawal sampai dengan proses penyelenggaraan seleksi itu berakhir. Demikian yang menjadi penyampaian pada pagi hari ini. Baik pendengar, demikianlah dialog Forum Kawanua di pagi hari ini langsung dari kampus IPDN Sulawesi Utara di Tampusu. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyiapkan waktu untuk dialog kita pada pagi hari ini, Bapak Arnold Poli yang juga Direktur IPDN Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Arnold sudah menerima ya, tim RRI Manado. Iya, somahe kai kage. Sansiote sang pate-pate.
moto tabian, moto tompean, bumoto tanoban. Oke. Pakatiti tu hema, pakanganung mangena, boleng balang singgah Indo. Oke, mantap. Salam hormat. Terima kasih juga Pak Odi Papea yang juga ahli muda PTP pengembang teknologi pembelajaran di IPDN Sulawesi Utara. Terima kasih para pendengar penelpon yang sudah masuk pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Bersatu